Kita sering mendengar satu ungkapan yang menggunakan kata Dhamma. Bukan hanya sering mendengar, kita juga sering menggunakan ungkapan itu. Seperti misalnya, dalam peristiwa seperti ini, bagaimanakah pandangan saudara? Bagaimanakah pandangan saudara dari kacamata Dhamma? Bagaimanakah cara memecahkan secara Dhamma? Atau misalnya, kita hendaknya hidup sesuai dengan Dhamma, berusaha untuk mengikuti atau menghayati Dhamma. Kalimat seperti ini sering kita dengar, saudara, dan juga sering kita ucapkan sendiri. Dhamma, 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 atau Dharma dalam bahasa Sanskerta. Dan secara umum, saudara mengerti Dhamma ini sebagai ajaran Sang Buddha, sebagai agama Buddha. Bagaimanakah peristiwa ini kalau dilihat secara agama Buddha? Bagaimanakah persoalan ini kalau dipecahkan sesuai dengan ajaran Sang Buddha? Marilah kita mengikuti apa yang diajarkan Sang Buddha. Ya, marilah kita menyesuaikan sikap hidup kita dengan ajaran Sang Buddha. Dhamma secara sepintas amat sering diterjemahkan sebagai ajaran atau apa yang diberikan oleh Sang Buddha. Apakah artian seperti ini salah? Memang tidak. Tetapi Dhamma mempunyai arti yang amat luas. Tidak ada kata yang mempunyai arti yang sedemikian kompleks, yang sedemikian luas, dan kadang-kadang sulit untuk dimengerti secara sepintas, seperti tidak lain dari kata Dhamma itu dibandingkan dengan kalimat atau terminologi Buddhis yang lain. Saudara-saudara, saya ingin mengutip apa yang Sang Buddha ucapkan sendiri dalam Dhamma Niyama Sutta. Ini bukan tafsir, bukan kalimat yang diucapkan oleh para biku kemudian, tetapi merupakan kalimat otentik yang diucapkan oleh Sang Buddha sendiri. Dalam Dhamma Niyama Sutta, Sang Buddha mengucapkan, Upadawa bikawe tata gatanang anupadawa tata gatanang titawasa dhatu dhamma titata dhamma niyamata. Yang artinya, para biku, demikian Sang Buddha menyapa, apakah para tata-gata itu sinonim dengan Buddha, muncul di dunia atau tidak, Dhamma akan tetap ada, merupakan Dhamma yang abadi. Saudara-saudara, kalau saudara menangkap atau mengerti ungkapan Dhamma sebagai ajaran Sang Buddha, tentu kalau Sang Buddha tidak dilahirkan di bumi ini, tidak muncul di bumi ini, tidak ada Dhamma. Oleh karena Dhamma diajarkan oleh Sang Buddha. Dhamma merupakan ajaran Sang Buddha. Dharma merupakan ajaran Sang Buddha. Jadi kalau Sang Buddha tidak muncul di bumi ini, tidak dilahirkan di bumi ini, tentu kita tidak akan ada Dhamma. Logika yang seperti ini memang
masuk akal, saudara, tetapi tidak benar. Justru Sang Buddha sendiri menyebutkan bahwa apakah aku muncul di dunia ini atau tidak, apakah aku mencapai penerangan sempurna atau tidak, Dhamma itu tetap ada dan merupakan Dhamma yang abadi. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan pelan-pelan. Mengapa demikian? Oleh karena Dhamma itu tidak tergantung pada individu, sekalipun Sang Buddha sendiri. Tidak peduli Sang Buddha itu muncul di dunia ini atau tidak. Tidak peduli Sang Buddha itu sebagai manusia sebelumnya mencapai penerangan sempurna atau tidak. Dhamma itu tidak tergantung. Oleh karenanya tetap ada dan merupakan Dhamma yang abadi. Saudara-saudara, hanya kalau Sang Buddha tidak muncul di dunia ini, bukannya Dhamma itu tidak ada. Dhamma tetap ada, tetapi kita mungkin tidak mengenal Dhamma. Sekali lagi, bukan berarti Dhamma tidak ada. Sekalipun Sang Buddha tidak mencapai penerangan sempurna, tidak muncul di bumi ini. Tetapi yang jelas kita tidak mengenal Dhamma. Pada malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk mengerti arti Dhamma. Mungkin tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saya pernah menjelaskan 4 arti Dhamma. Malam hari ini tentu saya tidak akan mengulang kembali. Saya akan membatasi diri sejauh sesuai dengan topik pembicaraan saya malam hari ini. Saya memilih satu judul pembicaraan, satu tema pembicaraan tentang apakah yang mempengaruhi kehidupan manusia itu. Hal-hal apakah yang mempengaruhi kehidupan manusia? Saudara-saudara, saya akan berusaha untuk membuat satu catatan-catatan, mungkin saudara lebih gampang untuk mengikuti. Semoga saya tidak mendapatkan kesulitan untuk menjelaskan ini. Akan, kalau saya bandingkan dengan menjelaskan ini di Muntilan, maka itu mungkin lebih sulit. Oleh karena mahasiswa-mahasiswinya sudah tua-tua semua. Di dalam Dhammaniyama Sutta, Dhammaniyama di sini sebagai judul khotbah Sang Buddha, sebagai title. Sang Buddha menyebutkan bahwa para biku, apakah Tathagata muncul di dunia atau tidak, Dhamma akan tetap ada, merupakan Dhamma yang abadi. Satu kata Dhamma ini mempunyai arti yang amat luas. Tidak ada kata lain selain kata Dhamma yang mempunyai arti sedemikian luas dan sedemikian kompleks. Dhamma dalam bahasa Pali atau Dharma dalam bahasa Sanskerta, kalau kita lihat dari secara harafiah kata Dhamma ini, Dhamma mempunyai arti segala sesuatu yang ada. Dari yang konkret sampai ke yang abstrak. Apakah itu materi fisik kita sendiri, ataukah itu materi yang di luar diri kita? Apakah yang padat, apakah yang cair, apakah yang gas, apakah yang panas?
Apakah planet bumi ini ataukah planet yang lain? Apakah itu termasuk suara, bau, warna? Semua adalah dhamma. Demikian pula yang abstrak. Bentuk-bentuk perasaan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Ingatan kita, pikiran kita, arus kesadaran, itu pun dhamma. Demikian juga makhluk-makhluk. Apakah yang hidup di alam neraka, apakah yang hidup di alam binatang, ataukah makhluk peta, ataukah asura, ataukah manusia, ataukah dewa, Brahma, termasuk yang sulit dan yang tidak mungkin dijangkau oleh pikiran, Tuhan, itu pun termasuk dalam satu ungkapan dhamma atau dharma. Pendeknya, apapun yang ada adalah dhamma. Di sini dhamma mempunyai arti yang sepintas kelihatan berbeda dengan dhamma yang sering kita dengar dan yang sering kita ucapkan dalam pembicaraan sehari-hari. Apapun yang ada di alam semesta ini dan Tuhan adalah dhamma atau dharma dalam bahasa Sanskerta. Tidak ada yang kecuali. Apakah makhluk-makhluk, apakah yang bukan makhluk, apakah yang rupa kanda ataukah yang nama kanda, yang materi ataukah yang fisik ataukah yang psikis, makhluk di bumi ini atau makhluk di alam lain, fisik ini ataukah bentuk-bentuk mental, semuanya adalah dhamma atau dharma. Saudara-saudara, segala sesuatu yang ada yang disebut, yang dicakup di dalam satu kata dhamma atau dharma ini mendapatkan pengaruh. Demikian juga kita manusia, sudah tentu. Pengaruh-pengaruh apa yang mempengaruhi dhamma ini? Dhamma ini dipengaruhi oleh satu hukum, saudara. Dan hukum itu adalah satu hukum yang pasti dan abadi. Kalau saudara melihat keteraturan di alam semesta ini, apakah yang menjadikan, bagaimanakah alam semesta ini menjadi bergerak, menjadi berproses dengan teratur? Oleh karena ada hukum yang mempengaruhi alam semesta ini. Sang Buddha menyatakan hukum itu adalah sesuatu yang pasti dan yang abadi. Kalau saudara melihat benih-benih tumbuh sesuai dengan sifatnya, kalau saudara melihat bumi ini berputar pada sumbunya, kalau saudara melihat bahwa setiap perbuatan itu memberikan dampak, memberikan akibat, itulah yang disebut sebagai hukum yang mempengaruhi segala sesuatu. Oleh karena kalau tidak ada hukum yang mempengaruhi segala sesuatu dan sekaligus menjaga segala sesuatu, maka alam semesta ini akan menjadi berantakan. Saudara-saudara, hukum itu disebut sebagai niyama dhamma. Bagaimanakah kita menerjemahkan niyama dhamma? Niyama dhamma artinya dhamma sebagai hukum yang ada, yang hukum itu, atau hukum dari segala sesuatu, sama saja.
Dhamma adalah segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu yang ada itu diantaranya adalah hukum yang pasti ini. Tetapi kita bisa juga menerjemahkan niyama dhamma itu sebagai hukum dari segala sesuatu, hukum dari dhamma. Saudara-saudara, saya ingin menjelaskan ini oleh karena saya mempunyai tujuan untuk menggambarkan kepada saudara bagaimana kehidupan kita ini mendapatkan pengaruh. Pengaruh-pengaruh apa yang mempengaruhi kehidupan kita. Saudara-saudara, hukum inilah yang menjaga alam semesta ini sehingga menjadi teratur. Apakah itu materi ataukah itu termasuk juga tumbuh-tumbuhan, benih-benih, makhluk-makhluk, kondisi alam, kondisi pikiran. Dan hukum ini adalah sesuatu yang pasti dan abadi. Hukum inilah yang menurut kepercayaan lain atau agama lain, kalau saya boleh mensejajarkan, adalah Tuhan dalam pengertian kepercayaan dan agama lain. Sebagai pengatur, sebagai yang maha tahu, sebagai pelindung, dan meliputi segala-galanya. Untuk memudahkan kita mengerti hukum segala sesuatu ini, saudara, niyama dhamma ini dirinci menjadi 5 hukum. Yang pertama adalah utu niyama. Meskipun boleh dibolak-balik. Hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu yang anorganik. Utu ini sendiri mempunyai arti musim. Kalau saudara hidup di negara tropik, di negara di sekitar Khatulistiwa, pada bulan-bulan Agustus, September, Oktober adalah bulan-bulan panas. Tidak mungkin akan terjadi banjir, itu tidak mungkin. Kecuali mungkin saudara tinggal di India Utara atau di Bangladesh, di Thailand, di negara-negara subtropik. Kalau nanti mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, itulah musim hujan. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, itulah panas. Demikian akan berlangsung sepanjang tahun. Apa sebab? Karena bumi berputar dan kita tinggal di daerah tropika. Mengapa bumi berputar? Siapa yang memutar bumi? Ya, itulah hukum. Hukum itulah yang menjaga supaya bumi tetap berputar dan menimbulkan gerak angin dan menimbulkan perubahan musim yang demikian sepanjang tahun. Saya pernah naik taksi, saudara, di Semarang dari airport ke satu tempat. Pada waktu itu sekitar bulan Februari. Dan pada waktu itu Semarang dilanda banjir yang hebat sekali. Di daerah Sampo, di daerah Gedung Batu. Dan membawa itu lumpur, dalam sekejap hancur, banyak korban. Supir taksi ini mengatakan kepada saya begini, Biku, mau percaya tidak? Bagaimana ya Biku? Mau tidak percaya kenyataan?
mau percaya kok ya aneh. Apa yang dia maksudkan? Kalau bulan-bulan begini biku, dekat-dekat dengan tahun baru Imlek, kok mesti banjir? Kok mesti hujan, banjir, membawa bencana? Kalau dekat tahun baru Cina ini kok mesti banjir? Itu mau kita tidak mau percaya, nyata. Ya saya diam saja. Memang saudara, ada tahun baru Imlek, tidak ada tahun baru Imlek. Kalau bulan Februari pasti hujan. Dan hujan Januari itu mulai hujan sehari-hari. Katanya kalau November itu ono sumber, jadi sumbernya mulai ada. Kalau Desember itu gede-gede nih sumbernya mulai besar. Kalau Januari itu hujan sehari-hari. Ya Februari banjir. Saudara mau merayakan Imlek, mau sembahyang kek, tidak sembahyang kek, mau paecia atau tidak mau paecia, Februari mesti hujan, banjir. Itu hukum, saudara. Bukan persoalan tahun baru Cina atau tidak. Bukan persoalan orang sembahyang atau tidak. Bukan persoalan itu tandanya mau rezeki ataukah mau apa itu miskin. Kalau Februari pasti hujan. Dan di daerah utara itu Genuk, Sayung, Demak, Semarang itu banjir. Itu musim. Demikian hukumnya. Kalau saudara tinggal di Amerika, ya bulan Februari kedinginan, salju turun. Saudara tinggal di belahan bumi utara, demikian. Mulai November, Desember musim dingin. Januari, Februari dingin sekali dan salju mulai turun. Tetapi kalau saudara tinggal di dunia barat, belahan selatan di Australia, Desember itu panasnya panas sekali. Itulah hukum, saudara. Hukum itulah yang menjaga perubahan musim selama bumi ini masih berputar. Kalau bumi ini berhenti bagaimana? Hancur. Kalau bumi ini hancur, ya tidak ada lagi persoalan dengan musim. Yang kedua adalah, yang lain adalah, meskipun bukan kedua, bija niyama. Bija, arti bija itu sendiri adalah benih. Bija niyama adalah hukum-hukum organik, termasuk keturunan. Jadi kalau saudara menyebar benih-benih, ribuan benih, bermacam-macam benih bersama-sama di tanah yang lembab, maka benih itu akan tumbuh sesuai dengan sifatnya masing-masing. Mengapa demikian? Oleh karena benih-benih itu mendapatkan pengaruh hukum bija. Seandainya benih-benih itu tidak mendapatkan pengaruh hukum bija, benih-benih itu tidak akan tumbuh. Atau seandainya tidak ada hukum bija, benih-benih itu akan tumbuh ngawur. Nanti padi menjadi kedelai, jagung menjadi singkong, ya. Tanam singkong tumbuh. Sulit. Saudara menanam padi di sawah, nanti yang tumbuh jambu. Saudara menanam jambu, yang tumbuh yang lain lagi. Tetapi saudara-saudara, apakah benih-benih ini hanya dipengaruhi oleh hukum bija? Tidak. Benih ini pun dipengaruhi oleh hukum utuh, hukum musim. Sekalipun benih-benih itu tumbuh sesuai dengan sifatnya,
Kalau kondisi alamnya begitu panas sekali, kurang air, benih itu akan tumbuh, mungkin tidak memberikan buah, atau mungkin tidak akan tumbuh. Itulah yang mempengaruhi benih, mempengaruhi bibit-bibit yang kita sebar. Selain hukum bija, bibit itu pun terpengaruh oleh hukum musim. Dia tidak berdiri sendiri. Benih itu dipengaruhi oleh hukum-hukum yang mempengaruhi keberadaan dia, yang mempengaruhi pertumbuhan dia. Baik hukum-hukum organik atau hukum-hukum anorganik. Sang Buddha mengatakan hukum ini adalah hukum yang pasti. Demikian untuk selamanya. Hukum yang abadi. Tidak ada yang menciptakan. Sulit diketahui awalnya dan amat sulit diketahui akhirnya. Tanpa awal, tanpa akhir. Itulah yang menjaga segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang di kepercayaan dan agama lain difahami sebagai Tuhan yang maha mengatur, maha tahu, maha adil, ada di mana-mana dan menjaga segala-galanya. Kalau saudara menyebar bibit, ribuan bibit bersama-sama campur, maka bibit itu kalau mendapatkan kondisi yang sesuai dengan hukum utuh akan tumbuh. Dan ribuan bibit yang disebar bersama-sama itu akan tumbuh sesuai dengan sifatnya masing-masing. Siapakah yang menjaga, saudara? Apakah setiap butir biji-bijian yang kita sebar itu dijaga oleh satu makhluk halus supaya nanti tumbuh tidak menyeleweng? Tidak. Hukum itulah yang mempengaruhi dan sekaligus menjaga benih itu, sehingga benih itu tumbuh sesuai dengan sifatnya. Hukum itulah yang mempengaruhi, hukum itulah yang menjaga. Hukum itulah sesuatu yang pasti mempengaruhi dan menjaga setiap benih. Yang lain, saudara, adalah kama niyama. Hukum perbuatan. Setiap perbuatan itu akan memberikan akibat. Dan si pembuat harus mengalami, merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Itulah hukum perbuatan. Siapapun yang berbuat, atau apakah makhluk-makhluk rendah, apakah manusia, ataukah dewa, dia akan terkena oleh hukum perbuatan. Oleh karena itu, saudara-saudara, manusia hidupnya dipengaruhi oleh hukum perbuatan ini. Tetapi juga dipengaruhi oleh hukum bija, dipengaruhi oleh hukum musim. Faktor ayah ibu adalah faktor keturunan yang akan menurun kepada putra-putrinya. Itu adalah hukum bija yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi juga harus diingat, yang mempengaruhi manusia bukan hanya faktor keturunan ayah ibunya, tetapi juga akibat perbuatannya sendiri, baik yang sekarang maupun yang lalu. Tetapi manusia juga dipengaruhi oleh hukum musim. Kalau saudara sebagai manusia tinggal di gurun pasir, saudara mungkin akan menjadi sangat lain kalau saudara hidup di negara yang cukup dingin. Seperti di negara-negara di dekat kutub, di Kanada,
di Denmark dan sebagainya. Saudara yang tinggal di daerah yang sulit air, yang sulit mendapatkan bahan makanan, yang begitu gersang, tentu akan mempunyai cara hidup, sikap hidup yang berbeda kalau saudara hidup di daerah yang lain, yang cukup, yang tidak kekurangan kesulitan makanan. Inilah hukum-hukum yang mempengaruhi manusia, saudara. Manusia adalah makhluk merdeka, tetapi manusia tidak bisa merdeka sepenuhnya. Saudara mempunyai kemerdekaan dalam membuat keputusan, tetapi saudara tidak mempunyai kemerdekaan atau kebebasan dalam menikmati hasil yang saudara harapkan. Saya akan memberikan contoh-contoh yang cukup banyak untuk menjelaskan ini. Yang lain adalah cita niyama, hukum pikiran. Bagaimana pikiran menjadi gelisah, pikiran menjadi tenang. Bagaimana pikiran suatu ketika memusat, bagaimana suatu ketika pikiran menjadi kalut, kusut, sulit untuk didorong melakukan sesuatu, dan kemudian suatu ketika menjadi tenang, menjadi damai. Timbul tenggelamnya pikiran mempunyai hukum tersendiri. Saudara-saudara, ilmu-ilmu pengetahuan semuanya berpijak pada hukum-hukum ini. Apakah itu biologi, botani, zoologi? Mereka berbicara tentang hukum-hukum keturunan. Apakah itu geologi, geografi? Apakah itu sosiologi, antropologi, psikologi? Mereka berbicara tentang perbuatan, tentang pikiran, tentang perilaku manusia. Inilah yang mempengaruhi kehidupan setiap orang, saudara. Yang tidak ada satu makhluk pun, tidak ada sebutir molekul pun yang bisa melepaskan keberadaannya dari pengaruh hukum-hukum ini. Yang terakhir, muncul lagi kalimat Dhamma niyama. Semua hukum-hukum yang mengatur selain yang keempat ini, keajaiban-keajaiban, miracle-miracle. Kalau bodhisattva dilahirkan timbul keajaiban, akan mencapai penerangan sempurna, mangkat. Itu semua bukan terjadi begitu saja. Karena ada hukum yang mempengaruhi sesuai dengan kondisinya, maka terjadilah itu. Kalau kelima hukum ini saudara menyebutkan Dhamma niyama, boleh saja. Sering juga disebutkan begitu. Tetapi supaya tidak membingungkan dengan yang nomor 5, kelima-limanya disebut niyama dhamma. Di antara niyama dhamma ini ada Dhamma niyama. Tetapi Dhamma niyama di sini sebagai judul khotbah Sang Buddha. Kalau kelima-limanya ini disebut Dhamma niyama, untuk tidak membingungkan, sering kita mengatakan Dhamma niyama ini Dhamma niyama kecil. Tetapi saya cenderung menyebutkan ini niyama dhamma, dan yang kelima ini Dhamma niyama. Dalam rangkaiannya dengan cita niyama, kama niyama, bija niyama, utu niyama. Inilah yang mempengaruhi manusia, saudara. Yang mempengaruhi setiap kehidupan makhluk, bahkan yang mempengaruhi setiap molekul, setiap atom, setiap partikel dari segala sesuatu. Jadi menurut Sang Buddha, saudara, setelah beliau melihat Dhamma, ya, melihat
segala sesuatu yang beliau tangkap pada saat beliau mencapai penerangan sempurna. Siapakah yang mempengaruhi manusia? Sesungguhnya yang berpengaruh pada manusia ini bukan makhluk. Jadi apakah saudara maju? Apakah saudara mundur? Apakah saudara lahir seperti ini? Ataukah saudara lahir bopeng? Bukan makhluk-makhluk yang mempengaruhi saudara. Apakah itu namanya dewa? Apakah itu namanya Brahma? Tetapi hukum itulah yang mempengaruhi saudara. Dan kepada hukum itu umat Buddha tidak memohon ampunan dan memohon berkah. Oleh karena konsep berkah menurut Sang Buddha, menurut Dhamma, kalau saudara bisa melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang bermanfaat, berguna, itulah sesungguhnya berkah. Akan memberikan berkah pada kehidupan saudara dan akan bermanfaat pada kehidupan orang lain. Saudara-saudara, dengan mengerti adanya hukum-hukum yang mempengaruhi kita, apakah yang bisa kita tarik dari pengertian ini? Kita menjadi mengerti, saudara, bahwa apa yang kita kehendaki, apa yang menjadi selera kita, bukan sesuatu yang pasti bisa kita nikmati. Mengapa kita tidak bisa menikmati, tidak bisa memenuhi tuntutan atau apa yang menjadi selera kita? Oleh karena kita mendapatkan pengaruh dari hukum-hukum ini. Saudara bebas mempunyai kehendak. Saudara bebas menentukan pilihan. Tetapi saudara tidak bebas untuk menikmati hasil, mengharapkan hasil. Saya ingin begini, saya ingin begitu, saya mau begini, saya mau begitu. Saudara tidak akan bebas bisa menikmati itu. Apa sebab? Karena hidup kita dipengaruhi oleh hukum-hukum. Kalau saudara berjuang keras, berusaha untuk menyediakan faktor-faktor dan berusaha mengerti dengan baik hukum yang berlaku, yang berjalan, baru saudara bisa memenuhi apa yang menjadi harapan atau cita-cita saudara. Tetapi kalau saudara tidak berjuang untuk menyediakan faktor-faktor yang ada, mempersiapkan faktor-faktor yang ada, dan tidak mengerti hukum yang berlaku, maka saudara sulit untuk mengharapkan, untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak atau cita-cita saudara. Saudara-saudara, dari penjelasan ini juga akan timbul satu pengertian. Kalau suatu saat misalnya timbul pertanyaan pada saudara yang diajukan oleh orang yang tidak mengerti atau yang belum mengerti, apakah sebagai umat Buddha saudara percaya adanya Tuhan? Saudara bisa menjawab, ya, saya yakin adanya Tuhan, tetapi Tuhan yang bukan persona. Tuhan bukan sebagai makhluk, sebagai pengatur,
sebagai maha tahu, sebagai penguasa dan penjaga alam semesta ini, Tuhan menurut keyakinan kami adalah hukum. Dan hukum ini tidak tergantung pada Sang Buddha, saudara. Apakah Sang Buddha muncul di dunia atau tidak? Ataukah Sang Buddha dilahirkan di dunia atau tidak? Hukum ini adalah sesuatu yang tetap ada dan pasti. Tidak tergantung pada makhluk-makhluk. Saudara menjadi umat Buddha kah? Tidak menjadi umat Buddha kah? Saudara mengerti adanya hukum ini atau tidak mengerti adanya hukum ini? Sang Buddha mencapai penerangan sempurna atau tidak? Dilahirkan atau tidak? Tidak peduli. Hukum ini akan tetap berlaku sebagai satu hukum yang pasti dan abadi. Hanya bedanya kalau Sang Buddha tidak muncul di dunia ini, kemungkinan besar kita tidak mengerti adanya hukum-hukum yang mempengaruhi kehidupan kita. Saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara dengan pengertian ini melihat apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin menceritakan satu kasus. Ada seorang anak wanita. Anak ini masih mempunyai ayah dan ibu, dan keluarga ini tergolong keluarga yang cukup baik. Dalam arti tidak didengar hal-hal negatif, pelanggaran moral dan sebagainya. Dan sang putri ini kemudian mempunyai pacar. Pacarnya ini mempunyai, sudah, oh ini belum, mempunyai kasus begini, saudara. Ibunya jelas, ayahnya tidak jelas. Siapa yang menjadi ayahnya tidak mengerti. Tetapi sang Arjuna adalah anak baik. Sudah tentu menurut pandangan sang putri. Kan ada pepatah, kalau sudah cinta semuanya menjadi baik. Kalau sudah punya anak semuanya menjadi tidak baik. Katanya begitu, konon katanya begitu. Orang tua dari sang putri ini tidak rela kalau anak perempuannya itu mendapatkan calon suami yang ibunya tahu, suaminya, ayahnya tidak tahu. Siapa yang menjadi ayahnya? Ya dia punya ayah angkat, tapi ayah yang sebenarnya tidak mengerti. Tentu orang tua mempunyai keinginan calon menantunya itu adalah yang jelas orang tuanya, dan yang tingkah lakunya juga, yang mempunyai perilaku juga baik. Tetapi sudah menjadi sulit, saudara. Sepasang merpati ini sudah menjalin cinta, dan kemudian keluarga perempuan ini kebingungan. Apa sekarang yang harus dilakukan? Menurut Sigalawadah Sutta, orang tua mempunyai kewajiban ikut mencarikan jodoh yang sesuai untuk anaknya. Bukan berarti orang tua sembrono, kamu sudah besar, cari-cari sendiri. Itu adalah kewajiban moral bagi orang tua. Tetapi orang tua hanya ikut mencarikan, sulit untuk memaksakan. Kalau sampai orang tua memaksakan dengan segala cara, mungkin juga dia bisa melenyapkan
sang calon menantu dengan segala macam cara supaya anaknya tidak menikah dengan pria itu. Saudara-saudara, ini adalah persoalan yang sering kita hadapi, yang sering kita saksikan di masyarakat. Kalau anaknya mendapatkan pasangan yang sesuai, cocok dengan orang tua, tidak ada persoalan. Sekarang yang menjadi persoalan adalah anaknya mendapatkan pasangan yang tidak cocok. Tidak cocok dengan selera orang tuanya. Tetapi sudah tentu cocok dengan selera anaknya. Memang kadang-kadang agak aneh. Orang tua mencari yang cocok dengan selera dia, tetapi bukan dikawini sendiri. Selera dia cocok dengan selera dia untuk anaknya. Saudara-saudara, sekarang bagaimana cara untuk menyelesaikan ini? Saya banyak menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Ya memang ini adalah persoalan yang bukan persoalan saya, dan saya diminta ikut menanggung salib, katanya begitu. Saya berusaha memberikan pengertian baik kepada orang tuanya maupun kepada anaknya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya semaksimal apa yang bisa saya lakukan. Tidak bijaksana hanya melihat satu pengaruh. Tidak bijaksana hanya mengukur seseorang dari keturunan. Kalau anaknya anak dari ibu begitu, tentu besok dia akan menjadi begitu. Tidak bijaksana dan tidak benar, saudara. Sifat ayah, sifat ibu menurun kepada anak pasti sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi unsur keturunan, faktor keturunan ayah dan ibu itu hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Faktor tempat tinggal dia, faktor lingkungan, faktor geografis di mana tinggal, itu mempengaruhi. Temperamen orang-orang di daerah tropika ini lain dengan temperamen orang-orang di padang pasir, lain dengan temperamen orang-orang di tempat-tempat yang dingin, yang mengenal 4 musim. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah faktor perbuatannya sendiri yang dia lakukan pada kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang lalu. Dan juga pandangan hidup yang mendasari sikap hidupnya. Mungkin dia percaya adanya akibat perbuatan, mungkin tidak. Mungkin dia percaya, mungkin dia punya pandangan bahwa kebahagiaan itu tercapai kalau berkelebihan di dalam bidang materi. Selain materi tidak ada sarana lain, alat lain untuk meraih, untuk mencapai kebahagiaan. Mungkin dia menganggap sesudah kehidupan ini ada kehidupan selanjutnya. Mungkin dia menganggap selesai kehidupan ini, selesai. Sikap pandangan hidupnya itu, agamanya, pandangan hidupnya, filosofis hidupnya juga akan mempengaruhi dia. Tidak hanya keturunan. Bahkan Sang Buddha menyebutkan, menjadi terpandang dan tercela bukan karena kelahiran, tetapi menjadi terpandang dan tercela karena perbuatan. Di zaman Sang Buddha, keluarga Brahmana itu adalah Brahmana. Putra-putra Brahmana adalah Brahmana terpandang. Dan mereka itu menjadi perantara antara manusia dengan Brahma yang dianggap sebagai Tuhan pada waktu itu. Sedangkan kasta-kasta rendah seperti Sudra, Waisya tetap kasta rendah. Sang Buddha mengatakan
Menjadi baik bukan karena keturunan Brahma, menjadi jelek bukan karena keturunan Sudra. Menjadi baik dan jelek bukan karena kelahiran, bukan karena keturunan, tetapi karena perbuatan. Kalau kita melihat dari hukum-hukum yang mempengaruhi manusia, hukum keturunan hanya salah satu faktor yang akan memberikan pengaruh pada manusia, tetapi bukan faktor penentu perilakunya. Sesungguhnya persoalannya hanya sederhana, saudara. Apakah yang membuat persoalan bagi orang tua sang putri itu? Tahukah, saudara? Gengsi. Tidak ada lain. Bagaimana nanti dikatakan masyarakat? Bagaimana nanti dikatakan kanan kiri? Bagaimana nanti dikatakan famili-famili? Kok anaknya menikah dengan pria yang ayahnya tidak tahu jeluntrungnya? Sama ya, sama. Anaknya menjadi biku juga gengsi. Ya, orang tuanya gengsi. Anaknya jadi wisyu. Gengsi. Hanya itu persoalan, saudara. Saudara-saudara, saya memberikan jalan yang lain. Memang tidak salah orang tua berusaha untuk jangan sampai anaknya mempunyai pasangan yang menurut pendapat dia tidak sesuai. Tetapi toh orang tua tidak bisa memaksakan. Mengapa tidak bisa memaksakan? Mengapa? Oleh karena sang anak tidak hanya mendapatkan pengaruh dari orang tuanya sendiri. Sang anak sebagai individu yang penuh, dia mendapatkan pengaruh dari kelima macam hukum ini. Dia mempunyai pikiran yang mendapatkan pengaruh sendiri. Dia mempunyai perbuatan yang mendapatkan pengaruh sendiri. Dia mempunyai unsur keturunan dari ayah ibunya. Dia mendapatkan pengaruh dari lingkungan. Dan itu tidak dengan begitu mudah diubah oleh ibunya dan ayahnya. Saya mengatakan lain. Tante, ibu, jangan berpikir anak ibu itu seperti wayang. Kalau wayang golek atau wayang kulit, kalau misalnya sang dalang itu akan menjodohkan Sri Rama dengan Limbo, boleh, bisa, meskipun dalangnya disumpah-sumpah, dimaki-maki ya. Kalau Buto Cakil yang bawahnya ini ya seperti pakai helm itu ya, kalau Cakil apa Togok akan dijodohkan dengan siapa, Sri Kandi misalnya ya, bisa. Apa sebab? Ya karena itu wayang, kulit kayu, bukan individu, bukan makhluk. Tetapi kalau itu makhluk, dia mempunyai karma, dia mempunyai cita, dia mempunyai pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak bisa diubah dengan begitu saja. Sebaliknya, saudara, saya tidak hanya membela sang anak, sebaliknya saya juga membela orang tua. Anaknya datang ke Mendut, saya membela dia di depan orang tuanya. Waktu itu anaknya tidak datang. Waktu anaknya datang, saya bela orang tuanya. Lalu tujuan bantu bagaimana? Apa jadinya saya tidak tahu. Menang orang tuanya ya syukur, menang anaknya ya syukur ya. Kepada anaknya saya mengatakan, iya, persoalan cinta, suka, senang
Itu kan kemelekatan. Itu kan kemelekatan. Kalau saya misalnya senang, di sini tidak ada kembang ya, gelas ini, atau minuman ini, atau sapu tangan ini, atau benda yang berharga. Saya mengerti bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, tidak abadi, anicca. Tetapi kalau benda yang saya anggap berharga ini suatu ketika jatuh, pecah, hancur, akan goncang mental saya. Bukan persoalan saya tidak mau mengerti bahwa segala sesuatu bisa berubah. Mental saya hancur karena saya melekat kepada benda ini. Benda ini milikku, aku sayang, aku cinta ini. Saya mengerti ini tidak kekal. Tetapi pada saat perubahan itu terjadi, sulit bagi saya untuk menerima. Bukan persoalan saya tidak mengerti, karena saya melekat. Attachment, kemelekatan itulah, upadana itulah yang membuat saya menjadi buta. Kalau benda ini miliknya orang lain, apalagi orang itu tidak pernah saya kenal, dan benda itu pecah, tidak ada persoalan, tidak goncang batin saya. Wis luah-luah urusan kamu, apalagi saya tidak kenal dengan saudara. Mengapa? Tidak ada attachment, tidak ada upadana, tidak ada kegoncangan. Mengapa kamu begitu berat untuk meninggalkan si Arjuna itu untuk mencari Arjuna lain? Karena melekat, hanya itulah. Dan kemelekatan itulah yang menyiksa kamu. Jadi gimana Bante membela orang tua saya? Saya tidak membela orang tua kamu, begitulah persoalan kamu. Saya mesti akan dipuji salah satu. Betul kan? Ya, kalau wanita itu, si putri itu jadi dengan pasangannya, dia pasti orang tuanya bukan dipuji salah satu ya, dicela semua. Kalau dia jadi dengan pasangannya, ya orang tuanya bisa terima kasih dengan saya, ya Bante, saya bisa terima nasihat itu. Kalau juga tidak jadi, ya juga orang tuanya juga terima kasih, dan yang bersangkutan juga tidak akan kecewa, mungkin mengerti. Saudara-saudara, saya akan memberikan perumpamaan yang lebih gampang lagi. Jadi kamu kepada wanita itu saya bilang ingin jadi dengan pasangan itu. Kalau dengan segala macam cara kamu memberikan pengertian pada orang tuamu, sulit. Demikian juga orang tuanya. Kalau dengan bermacam-macam cara memberikan pengertian kepada anaknya sulit, tetap saya dengan itu. Apakah anjuran saya? Jalan yang terakhir, kalau si pihak ibu dan ayah tidak bisa mengubah sikap anaknya, maka jalan yang terakhir saya sarankan kepada dia, jalan yang terakhir adalah sekarang kalau memang sudah tidak bisa lagi anaknya diubah, masih ada jalan yang terakhir. Ibu dan ayah, bapak dan ibu, kalau memang sudah sulit sekali mengubah anaknya tidak bisa tetap menjadi pasangannya dengan yang itu, sekarang ubahlah pikiranmu sendiri. Bagaimana mengubah pikiran saya, Bante? Kalau yang dahulu tidak bisa menerima, sekarang diubah, siap menerima, selesai, tidak ada problem. Tidak ada konflik lagi di dalam diri kita, tidak ada disharmoni lagi dengan pikirannya sendiri. Satu contoh yang sederhana, saudara. Waktu menjelang peresmian Wihara Blitar,
Bante Utamu itu pesan penjaga pintu. Penjaga pintu itu mempunyai umpak. Umpak itu landasan. Kalau Sang Buddha ini seperti bunga teratainya ini. Mungkin dengan perumpamaan ini saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Dua, karena memang raksasanya dua. Nah, raksasanya berdiri di sini, besar. Karena raksasanya ini besar, landasannya ini tidak bisa utuh. Landasannya ini disambung, batunya disambung. Yang satu disambung di sini, yang satu disambung di sini. Nggak bisa lihat di Blitar di sananya, nggak pernah lihat. Saya bilang kepada pembuat patung, mengapa disambung satu di sini, disambung satu di sini? Mengapa tidak bisa cari yang utuh? Waduh, sulit Bante, batunya besar. Hanya untuk landasan saja, kalau batu utuh sekian besarnya rugi. Ya kalau begitu sambung begini dong dua-duanya. Jangan sambungan tengah begini. Di tengah-tengah bunga teratainya itu disambung persis di tengah Sang Buddha. Jelek kan? Yang ini sudah baik, cobalah ini disambung begini. Ini Bante mau cerita apa? Nanti dulu. Saya mau menggiring saudara untuk satu pengertian. Saya tanya kepada pembuat patung, bisa? Bisa nanti. Wah, tapi ya harus membuat baru dan kirim ke Blitar, dan ini harus diangkat lagi, diganti ini. Berabe memang, hanya untuk landasan ini. Tapi saya lihat begini pas di tengah, tidak simetri lagi. Satu begini baik di depan kelihatan utuh, satu di tengah begini. Saya tanya, bisa tidak ditambal semen? Bisa Bante, tapi jelek nanti. Memang kalau tambal semen itu jelek. Konflik begitu saya lihat, tidak indah. Begitu saya lihat, ganjel, mengganggu. Bagaimana untuk mengubah ini ya? Apakah di dekat-dekat Blitar tidak ada pemahat yang bisa mengganti ini? Sulit, nanti tidak sama, bahan batunya tidak sama. Saya berusaha keras bagaimana mengubah ini tidak menjadi begini. Berbagai macam kemungkinan saya berusaha untuk melakukan sulit. Lalu Pak Nyoman mengatakan, Bante sudahlah biar begitu. Ini memang seninya batu begitu. Kalau utuh tidak ada seninya. Nah kalau ini disambung di sini bagaimana? Ya itulah seninya batu. Supaya tidak mengganjel dan terjadi konflik, saya tidak bisa mengubah ini. Sekarang pikiran saya yang saya ubah. Begitu saya melihat ini, sudah itu seninya batu. Selesai. Tidak ganjel lagi sudah. Dulu begitu saya lihat, ya, Pak Nyoman, kamu ini bikin bagaimana ini? Yang satu sambung di sini, yang satu sambung di sini. Nanti dari dalam keluar lihat, tidak indah. Dari luar lihat, sambungan di tengah begini. Setelah berusaha tidak bisa mengubah ini, pikiran saya yang saya ubah sekarang. Lihat, sudah seninya itu ya. Seninya sudah selesai. Tidak ada lagi tuntutan dalam pikiran saya, tidak ada lagi bentrok antara keinginan mengubah dengan tidak bisa mengubah. Tetapi jangan nanti perayaan saudara yang punya tugas dekor ngawur saja. Nanti ketua panitia, jelek begini-begini. Kenapa kamu konflik dengan pikiranmu? Ini seninya begini. Oh iya ya, seninya begitu. Selesai, no problem. Apa sekarang yang menjadi problem? Tidak ada kan? Mengapa terjadi ketegangan mental, saudara? Mengapa terjadi stres?
Oleh karena manusia tidak bisa memenuhi seleranya sendiri dan bertahan. Dia bertahan. Timbullah ketegangan. Mengapa dia harus selalu bertahan? Oleh karena itu saya nasihatkan kepada orang tua dari wanita itu. Ya sekarang sebagai orang tua, ibu, bapak mempunyai kewajiban. Menurut agama Buddha sih kalau ada suta, carikan pilihan yang lebih baik. Kewajiban. Tetapi kalau dengan segala macam cara, dengan segala macam teknik membujuk sang putri tidak bisa berubah, sekarang pikirannya sendiri yang dirubah. Tidak usah menuntut. Ya sudah, seninya anak saya begitu. Sudah selesai. Habis. Tidak usah ada stres, tidak usah ada ganjelan. Siapakah yang membuat ketegangan mental? Saudara sendiri kan, kita sendiri kan. Mengapa saudara tidak mau menyelesaikan ketegangan mental itu? Kalau memang tidak bisa mengubah yang di luar sesuai dengan selera saudara, sekarang pikiran saudara yang saudara ubah. Selesai, tidak ada problem. Tapi kalau saudara bertahan, saya harus mengubah lingkungan supaya sesuai dengan selera saya. Bahkan mungkin saudara akan menggunakan segala macam cara, termasuk cara-cara yang negatif. Itulah risikonya, dan akan timbul ketegangan terus menerus. Ini sebagai salah satu contoh yang sederhana. Begitulah seorang Buddhis harus mengatasi problem. Begitu saya sudah berusaha keras, sulit, tambal semen sulit. Tapi begitu lihat, tidak enak. Begitu lihat dari jauh, tidak enak. Yang satu utuh, yang satu pas di tengah. Coba seperti saudara bayangkan, pas di tengah bunga teratai ini disambung. Dan tidak dicap. Tetapi begitu sulit dengan segala macam cara tidak bisa diubah. Saya ingat Dhamma, saya akan mengubah pikiran saya sendiri. Itu sudah baik, sudah selesai. Seninya sudah begitu. Tetapi bukan berarti kita masa bodoh, bukan berarti kita tutup mata dengan apa yang di sekitar kita. Kita berusaha untuk mengubah. Tetapi apa yang kita lakukan itu belum tentu akan berhasil. Mengapa? Oleh karena segala sesuatu mendapatkan pengaruh dari kelima hukum ini. Segala sesuatu dipengaruhi oleh lima hukum ini karena dunia tidak di telapak tangan kita. Kalau dunia ini di telapak tangan saudara, saudara bisa mengubah segala sesuatu sesuai dengan selera saudara. Tetapi karena dunia ini tidak di telapak tangan saudara, maka tidak mungkin saudara menginginkan segala perubahan yang ada di luar itu sesuai dengan selera saudara. Dan kalau tidak sesuai, konflik. Bukan konflik dengan lingkungan yang berat, konflik dengan seleranya sendiri itulah yang paling berat, yang akan menjadikan saudara menjadi mempunyai perilaku lain. Kalau pikiran saudara tegang, itu hormon-hormon itu menjadi tidak normal. Produksinya ada yang hiper, ada yang hipo, ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Nanti kena mah. Itu apa itu? Alat pencernakannya itu aktif sekali. Sampai nanti dia akan makan dindingnya sendiri. Kemudian perih, bisa berdarah. Kekuatan pikiran itu mempunyai pengaruh yang cukup hebat pada fisik kita. Air mata menetes, itu bukan karena fisik, karena pikiran. Karena sedih menetes, karena senang menetes. Keringat bercucuran, bukan karena hanya fisik, karena ketakutan. Maju sidang, ya. Sekarang apa namanya ya, dulu yudisium, ya. Atau maju ke polisi, ke pengadilan, ya basah, ya, hujan,
Itu karena faktor mental, bukan karena faktor fisik. Jadi sesungguhnya saudara, ketegangan mental yang Anda buat sendiri itu memang Anda sendiri yang membuat. Karena apa? Sulit untuk toleran dengan lingkungan. Toleran itu bukan hanya toleransi kepada umat beragama lain, toleransi kepada penganut agama lain, bukan. Toleran dengan lingkungan. Misalnya saudara tinggal di rumah yang besar, ya, sampai SMA. Setelah SMA kemudian harus kuliah. Sekarang mendapatkan kamar yang kecil, ya, yang sempit. Timbul konflik. Ya memang secara rasio saudara bisa menerima, ini bukan rumah saya, tetapi saudara sudah melekat, attachment, upadana, dengan kondisi yang bertahun-tahun saudara hidup di lingkungan yang cukup luas, di ruangan yang cukup luas, di kamar yang cukup besar. Sekarang kamar yang hanya kecil, sehingga keadaan itu sulit. Saudara berusaha untuk mengubah, cari ganti indekos kesana kesini, sulit. Apakah kemudian harus meninggalkan kuliah? Hanya persoalan pondokan? Kalau saudara tidak bisa mengubah lingkungan saudara, sekarang saudara harus mengubah pikiran saudara sendiri. Ya, ini juga sudah lebar. Sudah selesai. Demikianlah saudara-saudara, manfaat yang kita bisa gunakan dengan mengerti bahwa kehidupan ini dipengaruhi oleh hukum-hukum. Jadi kalau ada satu kepercayaan baru atau satu sekte baru yang menjanjikan bahwa kalau saudara ikut ini, ikut cara ini, hidup saudara akan maju, hidup saudara akan berkembang, untung saudara akan cepat besar, saudara juga nanti kuliahnya akan lulus, meskipun ya pokoknya saudara kuliah tidak kuliah itu ya tidak soal, pokoknya nanti ya mesti lulus. Itu sulit untuk diterima saudara. Oleh karena yang mempengaruhi kita ini, yang mempengaruhi kehidupan kita ini bukan makhluk, tetapi hukum. Hukum itulah yang mempengaruhi kehidupan kita ini, bukan makhluk. Saudara-saudara, meskipun saudara berusaha untuk menghadapi setiap macam problem dengan siap mengubah setiap saat pikiran saudara sendiri, saudara tidak bisa bebas dari problem. Sang Buddha mengatakan, sebagai Buddha beliau mengatakan, aku tidak membuat problem baru, aku tidak mencari problem, tetapi dunia ini membuat problem untukku. Sama dengan kita tidak membuat problem baru, tetapi lingkungan itu membuat problem untuk kita, membuat persoalan pada kita. Seandainya ada aliran, ada guru-guru baru, taruh saja ada agama baru yang memberikan jaminan kepada saudara, kalau saudara mengikuti tata cara ini, aliran ini, agama ini, saudara tidak akan bertemu dengan problem. Hidup saudara tanpa problem. Itu tidak mungkin saudara. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Apakah yang Sang Buddha berikan kepada kita? Bukan untuk hidup tidak menjumpai problem, itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana menghadapi problem itu, sehingga problem itu akan memberikan manfaat kepada kita. Tidak ada problem tidak bisa maju saudara. Tidak ada tantangan tidak bisa maju.
Anak STK, anak SD mempunyai problem yang lain dengan SMP, dengan SMA. Saudara sebagai mahasiswa mempunyai problem yang lain, problem di kuliah, problem di pergaulan. Setelah nanti saudara lulus menjadi sarjana bekerja di masyarakat, saudara akan mempunyai problem yang amat berbeda dengan apa yang sekarang saudara hadapi. Bukan persoalan hidup tanpa problem, karena itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana menghadapi problem itu dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan cara yang setepat-tepatnya. Tentu saudara menginginkan problem itu akan selesai menurut selera saudara. Tetapi saudara juga harus mengingat, dunia ini tidak di dalam genggaman saudara. Problem itu belum tentu bisa selesai sesuai dengan selera saudara. Oleh karena setiap problem itu dipengaruhi oleh hukum-hukumnya tersendiri. Kalau saudara memang tidak bisa mengubah problem itu sesuai dengan selera saudara, jalan yang terakhir, saudara harus siap mengubah pikiran saudara sendiri. Supaya problem itu tidak menjadi problem bagi mental saudara, tidak menjadi problem bagi batin saudara. Supaya saudara tidak konflik dengan problem itu, tetapi bagaimana saudara tidak konflik dengan selera saudara sendiri. Sekarang tiba waktunya selera itu yang harus diubah. Katanya Dhamma kelas beberapa minggu yang lalu duduknya di kursi merah ya, empuk. Tetapi hari ini tidak ada kursi. Kalau saudara sampai sekarang masih penasaran, wah malu dong dengan Bante, gengsi dong. Minggu-minggu yang lalu ada kursi, sekarang tidak ada kursi. Masih penasaran, konflik dalam pikiran saudara. Saudara tidak akan happy, tidak akan bahagia duduk mendengarkan uraian saya dalam Dhamma kelas ini. Karena saudara mengatakan bagaimana sampai meleset, bagaimana panitia sampai tidak bisa jalan, bagaimana seksi Dhamma kelas ini tidak mau berusaha. Tetapi kalau saudara sudah berusaha semaksimal mungkin, tiba waktunya jam 7 tidak ada kursi, sudah ini saja, ini sudah indah. Ini seninya umat Buddha. Dhamma kelas lesehan, sudah selesai, tidak ada konflik. Tidak penasaran lagi mencari kursi di mana, tidak penasaran lagi menyalahkan seksi pendidikan, seksi Dhamma kelas. Tiba waktunya tidak bisa membuat perubahan sesuai dengan kehendaknya, sekarang saya mengubah pikiran saya sendiri. Selesai. Demikian kita harus menghadapi kehidupan ini. Bisa menangkap saudara ya? Nah itu mahal saudara, itu mahal. Pengertian yang saya berikan, dan kalau saudara mampu menangkap, itu sesuatu yang mahal. Inilah kiat untuk menghadapi bermacam-macam persoalan dalam kehidupan ini, yang tidak selalu, bahkan mungkin yang amat banyak, tidak mau harmoni dengan selera kita. Oleh karena masing-masing mempunyai faktor sendiri-sendiri dan dikuasai oleh hukum-hukumnya masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, belajar Dhamma bukannya sekedar dengar. Saudara mampu semuanya mendengar, tapi mendengar belum tentu mampu mengerti. Mampu mendengar, mampu menangkap, tetapi belum tentu mengerti. Belajar Dhamma bukan sekedar untuk percaya atau tidak percaya, bukan. Tetapi belajar Dhamma ini mengajak saudara untuk mengerti, menggunakan pikiran saudara untuk berusaha mengerti dengan menggunakan pikiran itu tentang kehidupan ini. Dan pengertian itulah yang saya katakan amat mahal. Saudara-saudara, kalau misalnya saya mengajak saudara, mengajarkan saudara kepada ini patung Sang Buddha, saudara ingin maju, hormatilah patung ini, sembahlah patung ini.
Percayalah patung ini sebagai pembantu saudara, penyelamat saudara, penolong saudara, bos saudara. Persoalannya hanya sederhana, tinggal saudara mau atau tidak mau. Kalau saudara percaya akan mau, kalau saudara tidak percaya tidak mau, selesai. Tetapi Dhamma tidak sesederhana itu. Apa yang saya uraikan sekarang bukan persoalan percaya atau tidak percaya. Mampu tidak saudara menangkap? Mampu tidak saudara mengerti? Mungkin sekarang saudara tidak mengerti. Oleh karena apa? Kondisi tidak siap. Nanti 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, kondisi saudara mungkin akan menjadi siap. Kalau rekaman apa yang saya sampaikan ini saudara putar kembali, saudara akan, oh begitu, saudara akan mengerti. Jadi untuk mengerti membutuhkan satu kondisi yang menunjang, baru saudara mengerti. Kalau kondisinya tidak matang, apa atau ini yang dimaksudkan ini? Dengar, tapi tidak mengerti. Saya pernah menyampaikan di Muntilan, bagaimana supaya kondisi saudara bisa matang untuk mengerti. Nah, orang matang ini bermacam-macam. Nanti kalau sudah kebentur, hancur, jatuh, bergulung-gulung, baru matang mengerti. Tetapi apakah saudara mau matang dengan cara begitu? Kalau sudah kehantam, hancur, bangkit lagi, jatuh, hancur lagi, baru cari agama, mengerti Dhamma. Sekarang saya mengerti, Bante. Hidup ini memang duka, hidup ini memang tidak abadi. Tapi apakah saudara mau matang dengan cara begitu? Kita tidak harus matang dengan cara dibentur-bentur begitu. Tetapi dengan rasio kita, dengan intelektual kita, kita bisa mengerti. Dan pengertian yang kita tangkap dengan intelektual kita itu, kita jadikan bekal dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ada satu cerita terakhir. Jam berapa sekarang ya? Tinggal 20 menit. Saya harus menyediakan waktu bagi saudara untuk mengajukan pertanyaan, kalau ada. Ada seorang yang mengatakan pada saya, Bante, orang ini adalah umat Buddha belum lama. Ya kira-kira 3-4 tahun. Dulu pada waktu dia baru kenal agama Buddha, banyak pertanyaan macam-macam. Sampai yang kecil-kecil juga ditanyakan. Kemudian dia ikut kebaktian, Dhamma kelas, banyak baca buku Dhamma, dan pemikirannya baik. Jadi dia tidak usah matang dengan dibanting-banting. Satu hari dia mengatakan kepada saya, Bante, saya ini orang dagang, punya toko. Saya pikir Bante setelah mengerti Dhamma, tentang kehidupan, tentang pengaruh-pengaruh apa yang mempengaruhi kita, ya yang mempengaruhi manusia, ya hukum-hukum ini. Bukan dewa, bukan Brahma, tetapi hukum-hukum inilah yang mempengaruhi kita. Saya jadi berpikir, Bante, kalau di toko saya itu saya tempel tahu ya? Ya seperti ya jimat. Kalau orang Arab mungkin mengatakan raja itu ya. Banyak sekali Bante itu, dari kelenteng ini, dari Mak Kuan Im, dari kelenteng ini, dari Kongco ini, dari Widyasena mungkin ya. Kalau Widyasena bikin ya laku juga ya. Banyak. Lalu ada kantongan-kantongan bungkusan merah, hijau, kuning, macam-macam. Saya pikir Bante, kalau toko saya itu saya tempeli begitu banyak, orang nanti akan berpikir, oh keluarga ini banyak masalah, banyak kesulitan, banyak jimat-jimat. Atau mungkin saya dikira mencari penglaris.
Oh, ini mungkin barang-barang abkiran, tapi karena pakai penglaris, jadi kelihatannya baik. Dan saya seperti tidak punya percaya diri. Keselamatan saya tergantung pada kertas-kertas, pada kantong-kantong itu. Jadi sekarang saya ambil semua, Bante. Kadang-kadang ya paling tinggal satu, kadang-kadang ya ada di pintu yang sudah saya teteli semua. Saya katakan kepada Bapak ini, itu karena kemajuan pemikiran Bapak sendiri. Kami para biku tidak pernah, siapapun dan sekalipun tidak pernah, itu jimat-jimat itu ditetel saja itu, masuk di tong sampah. Tidak pernah. Biarlah mereka itu berjuang di dalam batinnya masing-masing. Kemajuan batinnya sendiri itu nanti yang akan turunkan itu, bukan orang lain. Dan saya katakan, dan Bapak tidak bisa menasehatkan apa yang Bapak lakukan itu kepada orang lain. Karena apa? Kondisi pemikirannya belum semaju Bapak. Cara berpikirnya belum berkembang seperti Bapak. Kalau Bapak menasehatkan orang lain suruh ikut netelihunya itu, dia tidak akan bisa terima. Wah, ini agama Buddha apa ini? Tahu-tahu kita disuruh diajarkan suruh netelihu. Ini yang termasuk fundamentalis atau ekstremis ya. Tidak akan bisa terima, biarkan saja. Dia akan berjuang sendiri, akan tumbuh nanti batinnya itu. Akan sampai waktunya sendiri dia akan bosan nanti. Dia akan buang. Kita tidak pernah menganjurkan, tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menyuruh dengan mengganti iming-iming yang lain, biar saja. Dia nanti akan bosan sendiri. Seperti anak-anak saja yang main boneka, biar saja. Ditiduri, diajak tidur. Ya nanti kalau diambil sedikit, jatuh sedikit, ya teriak-teriak, biar saja. Tidak usah dilarang. Hanya pengertiannya saja dipompa. Diberikan pengertian supaya batinnya berkembang. Nanti kalau sudah SMP, sudah SMA, anak SMA, anak-anak aneh tidak senang, malu. Wah, mental kamu masih terbelakang ini. Ini sudah gede begitu, masih gendong boneka-boneka. Tidak usah dilarang, tidak akan tertarik lagi, tidak akan tertarik sudah. Nah, pegang saja sudah tidak mau. Demikianlah cara Sang Buddha itu mendidik manusia. Kesadaran dia sendiri, perjuangan batin dia sendiri, perkembangan batin dia sendiri, kematangan batin dia sendiri yang akan membuat sikap dia berubah, yang akan membuat dia siap mengerti Dhamma. Saya tidak bisa memaksakan saudara. Ceramah saya ini tidak bisa memaksakan saudara untuk mengerti Dhamma. Tidak bisa. Saya mungkin ceramah ini mati-matian dengan persiapan setengah hari, cari contoh-contoh yang gampang-gampang. Tapi saya tidak bisa memaksakan saudara untuk mengerti. Kalau memang mental saudara belum siap, saudara tidak akan bisa mengerti. Kalau memang saudara tidak bisa mengerti, ya memang kondisi saudara demikian. Saya tidak mempunyai kemampuan memaksakan saudara untuk menangkap dan mengerti khotbah saya ini. Saudara hanya bisa mendengar dan menangkap. Belum tentu saudara bisa mengerti. Untuk mengerti urusan saudara sepenuhnya, bukan urusan saya. Itulah Dhamma, saudara. Nah, kalau sebagian besar tidak bisa mengerti, bagaimana Bante? Ya sudahlah, sudah seninya begitu. Sudah selesai. Saya tidak ada persoalan. Apakah yang mengerti separuh, apakah hanya beberapa ekor? Ya sudahlah, sudah seninya begitu ya. Sudah selesai. Demikianlah saudara-saudara apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa saudara untuk mengerti cara berpikir seorang Buddhis. Demikian seorang Buddhis itu berpikir.
Saudara masih senang pakai medali Buddha untuk mengusir setan atau enggak, urusan saudara, serah. Saudara sudah tidak ingin pakai lagi juga urusan saudara. Kalau di Thailand itu bandulnya tidak hanya satu, ya di sini diberi, ya, tidak turun ke bawah, tidak dibuat itu diberi cantolan 1, 2, 3, 4, 5, 6 merembel begini, ya. Ya itu urusan masing-masing. Perkembangan batin masing-masing akan mempengaruhi sikap hidup dia. Cita niyama, kondisi pikiran dia akan mempengaruhi perilaku dia. Pasti dia percaya perbuatan berakibat atau tidak. Dia percaya kebahagiaan hanya karena materi atau karena yang lain juga. Dia percaya setelah kehidupan ini ada kehidupan lain, ataukah ini hanya satu-satunya kehidupan. Agama dia, dasar filosofis dia, sikap berpikir dia akan mempengaruhi sikap hidupnya, akan mempengaruhi perilakunya. Cita niyama, salah satu hukum yang mempengaruhi manusia. Oleh karena itu manusia memang makhluk bebas. Saudara bebas melakukan sesuatu, bebas mempunyai selera sesuatu, tetapi tidak bebas menikmati sesuatu. Oleh karena apa yang menjadi keinginan saudara itu tergantung dari banyak macam faktor, dan tidak semua faktor di dalam genggaman tangan saudara. Hanya kalau saudara mampu mempersiapkan sekian banyak faktor itu, keinginan saudara akan terwujud. Selama saudara tidak mampu memenuhi faktor-faktor yang disyaratkan oleh hukum itu, saudara tidak akan bisa mewujudkan selera saudara. Oleh karena itu siap tidak hanya mengubah yang di luar, mengubah pikiran saudara sendiri. Konflik batin, stres sampai menjadi sinting mungkin ya, hanya karena orang tidak bisa mengubah pikirannya sendiri. Kalau nanti alam yang mengubahnya jadi sinting, agak anget ya. Biasanya begini ya lebih panas lagi nantinya. Oleh karena itu siap mengubah sikap berpikirnya sendiri. Hanya dengan cara itu kita bisa harmoni dengan selera kita, harmoni dengan batin kita. Sebagai biku saya pernah berbicara, tetapi tidak untuk saudara, ya, kepada sesama biku atau kepada mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Kalau saudara punya keinginan, punya cita-cita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai 25 kira-kira, macam-macam. Pendidikan saya begini, pakaian saya cocok begini, rumah saya begini, pergaulan saya cocok begini, hari depan saya ingin begini, kendaraan saya begini, keluarga saya begini, ideal calon suami atau calon istri saya begini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 berhasil dipenuhi, tidak ada persoalan. Tetapi 6, 7, 8, 9, 10 sampai sekian tidak terpenuhi akan menjadi ganjelan, problem. Bagaimana ini? Kalau saudara ingin selesai problem 6, 7, 8, 9 sampai sekian, lepaskan saja, selesai. Tidak menjadi tuntutan lagi. Itulah sesungguhnya, simpel sekali. Selama saudara masih menganggap membuat ini sebagai target, ya, sebagai tujuan, akan menjadikan problem. Lepaskan saja. Ini berhasil, ini tidak jadi, buang, selesai.
Ya itu untuk kami para biku. Untuk saudara tentu kalau mau begitu ya boleh ya, menjadi biku. Bisa menangkap ya. Itulah yang akan menimbulkan problem. Dan akan menjadikan ganjilan kondisi mental dalam diri saudara. Tapi kalau saudara sudah melepaskan itu ya sudah selesai. Seorang ibu ekonomi cukup, kedudukannya tinggi, keluarganya terpandang, anaknya banyak, 8, laki-lakinya 3, wanitanya 5. Nah, dia punya target. Anak saya ini jodohnya nanti harus paling tidak punya titel semua ya. Insinyur 1, dokter 1, akuntan 1, biku 1. Jangan berbahaya itu ya. Dan itu akan menimbulkan masalah. Dia akan konflik dengan anaknya dan dia akan konflik dengan seleranya sendiri. Bagaimana untuk mereduksi, untuk mengurangi konflik itu? Lepaskan aja semua. Asal anak saya mendapatkan pasangan yang dia cocok dan kami memandang baik, orang baik, selesai. Tidak harus kaya, tidak harus punya gelar kesarjanaan. Selesai, no problem. Dia sudah lepaskan itu. Tanha itu, keinginan itu lepaskan. Begitu saudara, kehidupan ini begitu saja. Tidak lebih. Tapi selama sang ibu masih memasang itu, nah termasuk dokter, insinyur, akuntan, biku, pejabat, ya nanti akan timbul problem. Kalau ketemu biku ya bukan menghormat ya, lihat-lihat. Mana ini kira-kira yang baik, yang pandai, ya. Itu akan menimbulkan problem. Problem bagi biku, problem bagi masyarakat, problem dia dengan dunia luar, problem dia dengan pikirannya sendiri. Saya ini juga ingin dapat pasangan Bante ya, meskipun tidak kaya, tidak berpangkat ya yang baiklah begitu ya umumnya kan begitu. Tapi kalau mungkin usia sudah lanjut 35, 36, 37, 40, maaf wanita lagi, ya sudah. Bagaimana sudah tidak timbul konflik? Ya lepaskan saja sudah. Saya sudah tidak ingin cari-cari lagi, selesai, tidak ada problem, habis. Ada seorang wanita yang usianya sudah 56, 57 ya sekitar begitu, mungkin saya pernah cerita di SDIE itu. Datang cari nasihat, bagaimana Bante supaya saya dapat pasangan. Wah ya sulit. Tapi kalau mau mencari akal supaya tidak mengecewakan umat ya bisa. Oh begitu. Apakah kamu masih mau berumah tangga ya? Cita-cita saya Bante sejak dulu. Oh begitu. Jadi konflik terus. Oh begini, Bante bisa kasih cara. Ya itu sulit. Seorang biku tidak boleh terlibat di dalam jodoh menjodohkan. Dalam hati saya, apalagi kamu sudah 56, mukanya ini kayak nanas, kakinya itu kayak gajah. Gimana nasihatnya? Begini saja ya, orangnya itu misalnya di Magelang ya, begini saja.
Mau undang tante sulit, mau undang ibu sulit. Pernah ada orang menyebut tante, marah dia. Kok kamu nyebut saya tante? Kan sudah tahu kalau saya ini belum berkeluarga. Begini saja, saya tidak menyebut tante, tidak, ibu ya tidak. Begini saja. Sekarang usia berapa? Wah, saya ini sudah 56 Bante. Wah, ini hebat ini ya. Kalau memang masih mau berkeluarga, cari saja. Kan ya sudahlah Bante. Ya pokoknya dapat pasangan lah ya. Cari saja yang sudah umur 70-an. Dan yang agak kaya. Oh begitu ya. Terima dia ya, terima dengan serius. Lu carinya di mana? Dia ini orang Magelang. Ya cari di Magelang, saya jawab begitu. Kalau di Magelang tidak ada, di Ambarawa. Kalau di Ambarawa tidak ada, di Semarang. Kalau di Semarang tidak ada, di Pekalongan. Ya habis, mau jawab bagaimana? Nah demikianlah saudara. Tidak akan selesai nanti konflik dengan seleranya itu. Dia tidak siap mengubah cara berpikirnya. Dia tidak siap mengubah pikirannya sendiri. Dia ingin mengubah statusnya yang sendiri, ingin berkeluarga, ingin mengubah, tetapi tidak mampu. Mengapa tidak sampai bisa, Bante? Kondisi yang mempengaruhi tidak semuanya di bawah tangan orang itu. Tidak semuanya di tangan orang itu. Kalau dunia ini segala faktor di tangan dia, dia pasti akan berhasil sesuai dengan selera dia. Tetapi tidak semua faktor ada di tangan dia. Tidak semua faktor ada di tangan saya. Tidak. Jadi kalau sudah sampai umur 56 dia tidak dapat pasangan, ya terlambat. Sesungguhnya pada waktu dia berumur 40, dia sudah harus siap mengubah pikirannya sendiri. Saya buang itu. Saya tidak ingin cari pasangan lagi. Jenderal, petak, siapa saja, sarjana, anak muda. Tidak. Selesai. Tidak ada problem. Tenang hidupnya. Saya akan sebagai manusia berbuat baik, mengabdi. Apa yang saya bisa lakukan untuk masyarakat. Selesai. Kan problem dibuat sendiri kan. Demikianlah kehidupan ini saudara. Sangat sederhana sekali. Makin banyak saudara mempunyai tuntutan, makin banyak timbul kekecewaan kalau tidak mengerti hukum perubahan dan tidak siap mengubah pikirannya sendiri. Sang Buddha tidak melarang saudara punya keinginan. Saudara boleh punya keinginan, tetapi harus siap menerima dan mengerti, menghadapi hukum perubahan. Tidak kalah pentingnya siap merubah pikirannya sendiri setiap saat. Jadi tidak benar kalau agama Buddha mengajarkan tidak boleh punya keinginan, tidak boleh punya ambisi, tidak boleh punya cita-cita. Tidak. Saudara boleh punya ambisi, punya cita-cita, punya keinginan, tetapi siap menerima perubahan sebagai fakta, sebagai kenyataan, dan mau mengubah pikirannya sendiri setiap saat. Demikianlah sikap kita menghadapi kehidupan ini. Tidak ada pilihan dan tidak mungkin menjadi lain. Tepat jam 9 saudara. Saya kira cukup sekian dan saya akhiri Dhamma kelas untuk malam hari ini. Mungkin saya masih mempunyai waktu sekali lagi pada kebaktian Minggu tanggal 20 ya, kalau tidak salah tanggal 20. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.
Pertanyaan cukup. Baik, ya. Pertanyaannya begini, Bante, sekalipun kita harus berusaha menyelaraskan selera keinginan kita dengan kenyataan yang sudah tidak mungkin diubah, kadang-kadang kita tetap mengalami dilema. Contohnya begini, seorang mahasiswa ya, bukan mahasiswi, bukan ya, mahasiswa yang sama sekali tidak minat kuliah, ingin tetap menyenangkan hati orang tuanya, mau tetap kuliah, tetapi sama sekali tidak menyenangkan, mau berhenti kuliah. Ia tahu ini akan menyedihkan orang tuanya. Dia harus bagaimana ya, Bante? Apakah cuti merupakan jalan tengah? Jalan tengah itu tidak ada. Tidak ada cuti. Jalan tengah hanya pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Memang sulit, saudara. Orang tuanya ingin kuliah. Sang anak sudah tidak senang kuliah. Sang anak maunya tidak kuliah. Tetapi kondisi yang mendukung, lingkungan termasuk orang tua menginginkan dia kuliah. Orang tua ingin anaknya kuliah, tapi anaknya tidak mau kuliah. Ya dua-dua saja diminta untuk mengubah pikirannya. Kalau orang tuanya bisa mengubah pikirannya, tidak menuntut anaknya lagi untuk kuliah, mungkin dijodohkan, mungkin diikutkan kursus, mungkin untuk membantu kerjanya di rumah, ya orang tuanya tidak akan konflik dengan pikirannya sendiri, menuntut anaknya kuliah, padahal kondisi sudah tidak memungkinkan. Tetapi tentu itu harus diusahakan dengan berbagai macam cara, mendorong anaknya untuk kuliah. Sebab kalau tidak mendapatkan bekal pengetahuan, kehidupan sekarang sulit, saudara. Saya kalau bisa juga mau kuliah lagi supaya menjadi sarjana. Ya mengapa yang kuliah harus berhenti? Tapi kalau memang keadaan sulit, sudah dicarikan teknik, dibujuk, tidak mau melanjutkan niatnya, ya sekarang orang tua saja siap mengubah pikirannya. Ya memang anak saya sudah tidak minat lagi kuliah, carikan kerjaan atau kursus atau apa. Demikian juga si anak. Kita berikan pengertian betapa perlunya pendidikan itu, betapa perlunya gelar formal itu. Kalau untuk jadi itu sales, andai kata saya lepas jubah menjadi sales saja tidak laku itu. Sekarang itu sales pun yang dicari sarjana. Sarjana apapun tidak soal. Meskipun tidak ada kaitannya apa yang dipelajari di bangku kuliah dengan apa yang akan dilakukan nanti. Tetapi kalau dengan berbagai macam teknik kita membujuk dia, mendorong dia, mengancam dia tidak mau kuliah, ya apa boleh buat? Apakah dia tidak bisa mengubah pikirannya untuk kuliah? Kita mungkin sulit mengubah apa yang di luar ini, tapi pasti kita tidak akan sulit berusaha untuk mengubah pikiran kita sendiri kalau kita mau. Yang membuat kita tidak mau itu kemelekatan saja, itu kita yang membuat kita tidak mau. Saya punya orang tua yang sangat saya cintai, banyak membantu saya. Misalnya suatu ketika meninggal, sulit saya untuk menerima kenyataan itu. Saya mengerti semua tidak kekal, tetapi sulit saya untuk menerima kenyataan seperti itu. Sedih. Itu kan kemelekatan. Kalau saya mau dengan berusaha dengan keras mengubah cara berpikir saya untuk menerima kenyataan itu, selesai. Tidak ada problem. Jadi memang tidak bisa diberikan jawaban yang
Satu, bagaimana harus bersikap. Saya menganjurkan sang mahasiswa berusaha untuk mengubah pikirannya. Senang kuliah. Kan pikiran Anda sendiri, cobalah mengubah. Kepada orang tua kita anjurkan, kalau memang ternyata anak saudara, anak bapak sudah tidak mau kuliah, ubahlah sikap berpikir bapak. Jangan menuntut dia untuk kuliah lagi. Mana yang berhasil nanti, tidak tahu nanti siapa yang berhasil, siapa yang menang, anaknya atau orang tuanya. Ya itulah persoalan kehidupan ini. Kalau salah satu siap mengubah pikirannya, selesai. Perkara kuliah tidak senang itu kan kemelekatan. Itu kan kekotoran batin. Saya juga malas kalau membuat makalah. Malas sekali. Diminta oleh Walubi membuat makalah yang isinya supaya umat Buddha rajin membayar pajak. Karena itu permintaan dari Dirjen Pajak. Malas saya. Nanti Atma Jaya, apa ini nanti apa? Ya saya harus mengubah pikiran saya harus buat makalah itu. Tapi masih malas, itulah kemelekatan. Itulah kekotoran batin, kilesa, enak tenang-tenang saja. Ya lebih enak ceramah begini, tidak usah nulis-nulis, bikin makalah, cari ini, cari itu, cari bahan. Itulah kilesa, kekotoran batin. Kekotoran batin itulah yang membuat kita melekat pada nafsu indria yang membawa kenikmatan. Tidak kuliah, tidak sulit-sulit. Kalau nanti sudah selesai kuliah, diminta ini, diminta itu, tidak mau. Menjadi biku juga tidak mau kewajiban ini, tidak mau kewajiban itu. Ya itulah kilesa, kekotoran batin yang membuat kita melekat. Dan kemelekatan itu yang sulit, yang menyulitkan kita untuk mengubah pikiran kita. Ya termasuk gengsi itu. Bagaimana kalau anak saya nanti menikah sama si pria itu, ibunya ketahuan, bapaknya tidak ketahuan. Gengsi itu kekotoran batin. Ya kalau dia bisa mematahkan gengsinya, dia bisa mengubah pikirannya. Siap ya biar. Bukankah sifat orang tidak ditentukan oleh keturunan, tapi oleh perbuatan ya. Anaknya akan menikah dengan pasangannya itu, selesai, tidak ada konflik lagi, persoalan sudah lewat. Karena dia berhasil mengubah pikirannya sendiri. Kalau dia tidak berhasil mengubah pikirannya, mungkin sampai nanti anaknya berkeluarga sudah sulit mungkin ya. Sudah tidak diaku oleh anak lagi, diusir mungkin. Jangan menginjak kakimu jangan menginjak kakiku di sini. Mungkin akan menjadi begitu. Ya dia tidak bisa harmoni dengan seleranya, dia tidak bisa mengubah pikirannya. Kenyataan sudah terjadi, anaknya tidak menikah dengan pasangan itu, dia tidak bisa mengubah pikirannya. Karena apa? Karena kemelekatan. Mengapa melekat? Karena kilesa, kekotoran batin. Nah kilesa itulah yang menjadi musuh kita, yang kita harus bertempur habis-habisan. Sekian dan terima kasih.